Hai, selamat datang kembali di channel Nusa Edu. Lihat, dengar, dan berpikirlah. Indonesia terdiri atas beragam pulau, bahasa, dan suku. Keberagaman tersebut juga membuat lahirnya beragam tradisi. Ada tradisi yang unik, aneh, hingga yang ekstrim. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 tradisi ekstrim yang ada di beberapa pulau di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kamu tetap terhubung dengan Nusa Edu dan menerima informasi edukatif lainnya. Tradisi kerik gigi, suku Mentawai, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Merupakan suatu hal yang wajar jika wanita ingin terlihat cantik dan menarik. Standar kecantikan yang dimiliki pun akan berbeda-beda. Sama halnya dengan suku Mentawai yang menganggap kecantikan mereka dilihat dari gigi yang runcing. Tradisi meruncingkan gigi ini bernama kerik gigi yang sudah dilakukan sejak lama dan dipercaya juga sebagai penanda kedewasaan bagi seorang wanita suku Mentawai. Tradisi ini sebenarnya memiliki makna untuk mengendalikan diri dari 6 sifat buruk manusia yang dikenal dengan nama satripu. 6 sifat buruk ini adalah hawa nafsu, tamak, marah, mabuk, iri hati, dan bingung. Pada prosesnya, tradisi ini akan dilakukan oleh ketua adat dengan menggunakan alat pahat yang terbuat dari kayu dan besi yang telah diasah dengan tajam. Sedangkan, wanita-wanita suku Mentawai harus bisa menahan sakit karena proses pengerikan ini tidak menggunakan obat bius. Dan waktu pengerikan berlangsung relatif lama karena bukan cuma 1 gigi yang dikerik, melainkan ke-23 gigi wanita yang harus dikerik. Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya. Jadi, apakah ada yang ingin mencobanya? Tradisi potong jari atau Ikipalek, suku Dani, Papua. Setiap orang atau suku memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa kesedihan akibat kehilangan orang terdekatnya. Mulai dari ritual biasa, hingga cara yang ekstrim seperti yang dilakukan oleh suku Dani di Papua ini. Menurut anggota suku Dani, menangis saja tidak cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan. Rasa sakit dari memotong jari dianggap mewakili hati dan jiwa yang tercabik-cabik karena kehilangan. Lalu, mengapa jari tangan yang dipilih? Karena dalam suku Dani, jari melambangkan kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dari diri manusia. Alasan lainnya, karena hubungan antar jari tangan itu ibarat keluarga. Jika salah satu dari jari hilang, maka ada yang kurang. Pada prakteknya, Ikipalek hanya dijalani oleh kaum wanita saja, meskipun terkadang pria juga ada yang melakukannya. Biasanya adalah para ibu atau wanita tertua ketika ada kerabat dekat, mungkin suami, anak, atau saudara kandung yang meninggal. Maka jari mereka lah yang akan diputus. Jadi, jumlah jari yang terputus menandakan berapa banyak keluarga mereka yang meninggal. Untuk prosesinya, tidak ada yang terlalu khusus. Asalkan jari bisa putus, cara apapun sah dilakukan. Biasanya, orang-orang di sana menggunakan kapak atau pisau tradisional. Bahkan, ada yang memakai gigi dengan cara digigit sampai putus. Tradisi Pasola, Sumba. Perang merupakan suatu yang sangat dihindari di dunia ini karena dapat menyebabkan korban jiwa dan banyak kerugian. Akan tetapi, di Indonesia ada beberapa perang yang malah dinanti-nanti kedatangannya, seperti tradisi Pasola atau perang tombak yang akan kita bahas kali ini. Secara etimologis, Pasola berasal dari kata sola atau hola yang bermakna tombak kayu atau lembing. Setelah mendapat imbuhan pa menjadi Pasola atau pahola, maka artinya menjadi permainan ketangkasan menggunakan lembing. Tradisi Pasola diselenggarakan sekali dalam setahun, yaitu pada permulaan musim tanam, tepatnya pada bulan Februari atau Maret. Namun, tanggal pastinya akan ditentukan oleh seorang rato atau tokoh adat. Sementara dalam permainannya, tiap peserta menunggang kuda dengan kecepatan tinggi, sembari berusaha melempar lembing kayu ke pemain kubu lawan. Lembing-lembing yang berterbangan bisa membuat peserta terluka, bahkan kehilangan nyawa, meskipun lembingnya dibiarkan tumpul. Darah yang mengucur di arena Pasola dianggap bermanfaat bagi kesuburan tanah dan kesuksesan panen.
Debus, Banten. Untuk tradisi yang satu ini, mungkin beberapa dari kalian sudah banyak yang mengetahuinya. Menurut beberapa sumber sejarah, kesenian Debus Banten bermula pada abad 16, pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Istilah debus sendiri secara etimologis berasal dari kata ad-dabus, dalam bahasa Arab berarti tongkat besi dengan ujung runcing berhulu bundar. Untuk waktu, tradisi debus di Provinsi Banten sering ditampilkan untuk menyambut tamu istimewa atau perayaan acara besar tertentu. Sang pemain dalam laga debus juga biasanya melakukan beberapa ritual sebelum pentas di atas panggung, seperti puasa atau berdoa dengan syarat tertentu. Adapun atraksi-atraksi yang sering dipertontonkan pada saat debus yaitu menusuk perut dengan tombak, mengiris bagian anggota tubuh dengan pisau atau golok, memakan api, menusukkan kawat ke lidah, kulit, atau pipi. Di balik pertunjukan debus juga ada beberapa orang yang ditugaskan untuk berzikir agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana? Tradisi-tradisi tadi mengerikan bukan? Jangan berusaha mencobanya di rumah ya, karena tradisi dan atraksi itu hanya dilakukan oleh orang-orang profesional dan telah terlatih. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika kamu menyukai video ini, dan share agar lebih banyak yang tahu informasi bermanfaat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.